Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana sistem imun non-spesifik internal itu mampu mengenali patogen dan sel tubuh yang sudah terinfeksi. Nah, jadi komponen sistem pertahanan non-spesifik internal seperti sel-sel fagosit dan juga mastosit. Jadi sel-sel fagosit seperti yang sudah kita pelajari itu terdiri atas ada makrofag, kemudian ada sel dendritik, kemudian ada neutrofil, dan juga ada eosinofil. Nah, komponen-komponen tersebut itu memiliki suatu reseptor atau alat untuk mengenali sesuatu. Jadi, komponen untuk mengenali sesuatu. Nah, yang disebut dengan istilah tool-like receptor atau TLR. Nah, tool-like receptor atau TLR tersebut itu berfungsi untuk mengenali antigen. Jadi antigen itu adalah bagian daripada patogen, seperti misalkan ada lipopolisakarida, kemudian peptidoglikan, kemudian lipotekoid, kemudian ada flagelin. Itu pada bakteri. Sedangkan pada virus itu ada hemaglutinin yang ditemukan pada permukaannya. Nah, apabila kita perhatikan di sini ada membran sel dari sel-sel yang tergolong ke dalam sel fagosit misalkan. Dan di sini terdapat 4 macam tool-like reseptor. Ya, sebetulnya tool-like reseptor ini jumlahnya ada 13, tapi yang ditampilkan di sini atau yang dicontohkan di sini hanya 4 saja. Ada tool-like reseptor 1, tool-like reseptor 2, tool-like reseptor 4, dan tool-like reseptor 5. Seperti itu. Nah, untuk mempelajari lebih jauh mengenai bagaimana peran tool-like reseptor ini dalam mengenali antigen, mari kita simak video selanjutnya. Nah, di sini ada berbagai macam jenis sel yang tergolong ke dalam sistem pertahanan non-spesifik internal. Nah, pertama-tama kita ambil contoh makrofag. Makrofag akan bertemu dengan bakteri. Kemudian, makrofag tersebut akan mengenali bakteri tersebut. Nah, apabila kita besar, di sini ada tampak membran sel dari makrofag, kemudian di sini tampak dinding sel dari bakteri. Nah, di sini apabila kita perhatikan strukturnya, di sini ada lipotekoid ya. Ada lipotekoid, kemudian di sini terdapat peptidoglikan yang dimiliki oleh dinding sel bakteri. Sedangkan pada makrofag ditemukan 2 reseptor atau 2 tool-like reseptor, yaitu tool-like reseptor 1 dan tool-like reseptor 2. Jadi, tool-like reseptor 1 dan tool-like reseptor 2 ini saling berpasangan untuk mengenali lipotekoid pada dinding sel bakteri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa lipotekoid ini adalah antigen. Artinya tidak dimiliki oleh tubuh kita sehingga dikenali oleh sistem imun atau sel makrofag ini sebagai benda yang asing. Nah, cara mengenalinya menggunakan tool-like reseptor 1 dan tool-like reseptor 2 yang saling berpasangan. Nah, yang selanjutnya tool-like reseptor 1 dan tool-like reseptor 2 ini juga akan mengenali peptidoglikan, ya, di mana peptidoglikan itu molekul khusus atau unsur khusus penyusun dinding sel bakteri. Nah, jadi tool-like reseptor 1 dan tool-like reseptor 2 akan berpasangan untuk mengenali peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Nah, karena di sini banyak sekali terdapat lipotekoid dan juga di sini juga terdapat peptidoglikan di bagian paling luarnya daripada dinding sel bakteri. Oleh karena itu, bakteri tersebut digolongkan ke dalam bakteri gram positif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jenis bakteri lain. Nah, mula-mula makrofag mengenali bakteri tersebut. Nah, mari kita simak ilustrasinya. Nah, di sini terdapat sel makrofag. Ya, di sini sel makrofag lebih tepatnya adalah bagian membran selnya dari sel makrofag itu sendiri. Kemudian di sini terdapat dinding sel bakteri. Nah, apabila kita pahami strukturnya di sini, pada bagian membran sel makrofag terdapat 2
tool-like reseptor atau dua reseptor, yaitu TLR4 atau tool-like reseptor 4 yang saling berpasangan. Dan kemudian di sini terdapat lipopolisakarida yang merupakan bagian dari dinding sel bakteri tersebut. Nah, di sini tampak jelas bahwa tool-like reseptor saling berpasangan untuk mengenali lipopolisakarida yang terdapat pada dinding sel bakteri. Nah, oleh karena di sini terdapat banyak sekali lipopolisakarida dan juga terdapat membran luar, maka dari itu bakteri tersebut digolongkan ke dalam bakteri gram negatif. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini tampak ada dua jenis bakteri, yaitu bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Mula-mula, makrofag akan mengenali bagian flagel dari kedua bakteri tersebut. Dan kemudian, apabila kita pahami ilustrasinya, di sini terdapat membran sel dari makrofag itu sendiri, dan di sini terdapat flagel dari suatu bakteri. Nah, flagel dari bakteri tersebut itu tersusun atas kumpulan protein yang disebut dengan istilah flagellin. Nah, flagellin. Kemudian, flagellin tersebut nantinya akan dikenali oleh tool-like reseptor 5 yang terdapat pada membran sel makrofag. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana jika terdapat suatu virus. Nah, misalkan di sini terdapat makrofag, makrofag akan mengenali suatu virus tersebut. Nah, berikut ilustrasinya. Di sini ada sel makrofag, lebih tepatnya bagian membran sel makrofag, ya. Kemudian di sini terdapat virus. Nah, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa pada permukaan virus terdapat suatu komponen yaitu hemaglutinin, ya, di mana hemaglutinin ini berfungsi untuk sebagai alat untuk melekat pada sel inang, ya. Jadi hemaglutinin itu digunakan untuk melekat pada sel inang. Nah, hemaglutinin tersebut akan dikenali oleh tool-like reseptor 2 yang terdapat pada membran sel makrofag. Nah, selanjutnya bagaimana caranya mengetahui bahwa suatu sel tubuh tersebut apakah masih normal atau sudah terinfeksi oleh virus? Nah, jadi setiap sel tubuh manusia memiliki molekul penanda yang disebut dengan istilah Major Histocompatibility Complex kelas 1. Nah, jadi setiap sel yang memiliki molekul penanda MHC kelas 1 disebut sebagai sel tubuh manusia. Nah, seperti itu. Jadi sebagai suatu identitas. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini terdapat sel tubuh normal. Nah, pada sel tubuh normal ini akan mengekspresikan atau akan menampilkan molekul MHC kelas 1 pada permukaannya. Nah, kita ambil contoh lain. Misalkan pada sel tubuh yang sudah terinfeksi virus. Nah, jadi virus sudah masuk ke dalam sel tubuh tersebut dan virus sudah mengambil alih serangkaian proses metabolisme yang ada di dalam sel tubuh tersebut, sehingga virus akan menghambat terekspresinya molekul MHC kelas 1 pada permukaan sel tubuh tersebut. Jadi, molekul MHC kelas 1 yang seharusnya muncul itu tidak muncul pada permukaan sel tubuh tersebut karena dihambat oleh virus-virus yang ada di dalam sel tubuh tersebut. Sehingga nantinya komponen sistem imun tertentu seperti natural killer cell atau sel pembunuh alami akan mendeteksi dan merespon sel tubuh tersebut ini sebagai materi asing dari luar tubuh atau yang berbahaya bagi tubuh. Mengapa? Karena tidak terdapat molekul MHC kelas 1 dan mengandung virus-virus baru yang akan segera dilepas.